warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia Maju. Perkenalkan, nama saya Ade Kuswara. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan keempat dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk dapat merepresentasikan mengenai video tindak aksi nyata saya dalam implementasi penerapan budaya positif di sekolah. Semoga video yang saya sajikan ini dapat menjadi motivasi bagi kita semua dalam penerapan aksi budaya positif di sekolah masing-masing. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Kita memilih. Jadi ketika nanti ada daerah angkatan untuk Kota Tarakan terbuka kembali, maka kita harus mendapatkan diri kita untuk pendidikan Islam di penggerak tersebut. Ya, jadi ini bukan hanya untuk guru penggerak, ada juga pengajar praktik atau ada juga sebagai fasilitator seperti ini. Dan nah, kapan lagi Pak Ade ini program penggerak ini nanti juga untuk Kota Tarakan. Nah, untuk sampai saat ini saya belum bisa menjawab, tetapi ini akan melakukan terlebih dahulu, memetakan wilayah dan memperluas terlebih dahulu. Jadi bukan tidak mungkin nanti program penggerak ini nanti akan kembali kita di sekolah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu semua di SMA Negeri 1 Tarakan mempunyai komunitas dalam SMP atau komunitas dalam membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita masih dapat diberikan kesempatan dalam keadaan sehat walafiat tentunya untuk dapat kembali bertemu di awal semester 6. Nah, kalian siswa kelas 12 IPA 1 tentu Bapak harap akan menjaga protokol kesehatan dan tetap menjaga keselamatannya dengan baik agar selama 1 semester ke depan kita dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan maksimal dan optimal, ya. Nah, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa dapat diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan yang lain sebagainya yang baik-baik untuk diri kita dan SMA Negeri 1 Tarakan tentunya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, untuk mengawali pagi kita di hari ini, ya, pagi kita ini Bapak akan terlebih dahulu, kalau sebelum-sebelumnya kita belum pernah yang namanya membuat kesepakatan kelas, Bapak hari ini sudah menyiapkan yang namanya sticky note. Sticky note ini tadi untuk apa, Pak? Untuk kalian tuliskan. Tuliskan apa? Tuliskan mengenai kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini tadi tujuannya apa, Pak? Yaitu untuk agar kalian bisa memahami mengenai hakikat kalian sebagai siswa, apa yang akan saya lakukan mengenai hal yang ada di sekolah dan hal yang tidak boleh saya lakukan. Jadi ada dua nantinya, ya. Nanti satu orang akan dapat bagikan 2 sticky note. Satu sticky note ini tadi untuk kalian tuliskan mengenai harapan kalian, apa yang mau kalian lakukan dan apa yang tidak boleh kalian lakukan. Nah, ini sticky note-nya sudah Bapak stempel masing-masing, ya. Nanti kalian bisa menuliskan di sticky note ini tadi mengenai harapan kalian. Contohnya seperti apa, Pak? Contohnya adalah, misal contoh ini, ya, ini hanya sekedar contoh saja. Saya tidak akan membiarkan sampah berada di lingkungan sekolah saya. Berarti itu adalah sebuah harapan, ya, harapan atau yang akan kalian lakukan. Nah, ini adalah bentuk dari kesepakatan kelas. Saya akan menjaga ketertiban sekolah, mengikuti segala ketertiban tata tertib sekolah dan selalu disiplin.
dalam mengikuti kegiatan mata pelajaran di sekolah. Nah, kesepakatan kelas ini fungsinya untuk apa? Satu, dibuat oleh satu orang, misalnya satu sticky note yang tadi berisi kesepakatan kelas, tapi akan berlaku untuk satu kelas, ya. Untuk gunanya apa? Agar kalian bisa memahami mengenai kodrat kalian sebagai siswa itu harus melakukan hal yang baik dan dapat meningkatkan motivasi diri untuk selalu menjadi yang lebih baik. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Gak ada? Oke. Jadi kesepakatan kelasnya nanti kalian boleh ditempelkan gambar dan dituliskan. Kesepakatan kelasnya boleh berapa, Pak? Boleh 1 atau 2 atau lebih dari 3. Yang pasti secukupnya kertas sticky note yang dapat bagikan ini tadi. Nanti dari kesepakatan kelas yang kalian sudah buat akan Bapak minta kalian untuk menempelkannya, ya, menempelkannya di papan kesepakatan kelas, ya, papan kesepakatan kelas. Jadi nanti bentuk ini adalah sticky note, ya, dan ini adalah contohnya, ya. Kalau ada 2 ini nanti akan ditempelkan di sini, ya. Satunya lagi akan ditempelkan ini biar oke, ya. Seperti itu, ya. Kurang lebih nanti akan ditempelkan di sepanjang papan ini tadi sejumlah siswa yang ada di dalam kelas. Jadi ada 2 nantinya, ya. Ada 2 mengenai yang akan saya lakukan dan saya tidak akan lakukan, ya. Silakan untuk kalian membuat kesepakatan kelasnya berdasarkan sticky note yang akan Bapak bagikan. Ya, silakan. Ini Bapak bagikan satu-satu. 2 ya pastinya, ya. 2, oke. Jadi kesepakatan kelasnya sudah. Kalau kayak gitu silakan ditempelkan di papan kesepakatan kelasnya kalian agar ini bisa menjadi sebuah janji kelas yang akan membawa kalian ke arah yang positif, ya, dan bertepati karena ini merupakan janji kelas. Ini apa? Dituliskan apa? Ini apa nih? Saya akan selalu mengikuti pembelajaran di sekolah. Oke, material. Alhamdulillah, kalian tadi sudah selesai untuk menuliskan kesepakatan kelas bersama dan sudah kalian tempelkan di papan kesepakatan kelas yang sudah disiapkan. Nah, anak-anakku sekalian dari kelas 12 MIPA 5, tentu dari kesepakatan kelas ini banyak yang belum mengetahui. Dari teman A, B, C, D, dan E itu menuliskan kesepakatan kelasnya apa saja. Yang namanya kesepakatan kelas ini bukan hanya berlaku untuk individu tersebut, tetapi akan berlaku untuk satu kelas, ya. Namanya berlaku untuk satu kelas, artinya ini merupakan sebuah janji kelas. Kesepakatan kelas ini kata lainnya adalah janji kelas. Yang namanya sebuah janji tentu harus ditepati, diikuti dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin dengan optimal. Ya, untuk kesepakatan kelas ini banyak yang menuliskan versi A, versi B, versi C, D, dan E, dan seterusnya. Dan Bapak akan meminta untuk rekan kelas kalian perwakilannya untuk membacakan kesepakatan kelas tersebut sehingga semua bisa memahami dan bisa mengikuti kesepakatan kelas yang sudah dibuat tersebut. Untuk Aulia dan Ivan, Bapak persilakan. Oke, baik. Di sini saya Aulia Melia akan membacakan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati bersama untuk diimplementasikan dalam pembelajaran. Nah, yang pertama nih kita coba baca dari Jessica Evoli. Saya akan mengumpulkan tugas tepat waktu sesuai dengan ketentuan. Selanjutnya ada Haryanto. Saya akan menaati protokol kesehatan. Nah, ini terkait dengan pandemi saat ini, ya. Selanjutnya ada dari Peggy Aini Azana. Saya akan membawa minum air putih saat sekolah dan minum yang cukup dalam sehari. Oh, ini terkait dengan kesehatan, ya. Dalam masa pandemi ini kita penting banget buat jaga kesehatan. Selanjutnya ada dari Rosa Julia. Saya akan membuang sampah pada
sudah disampaikan oleh Aulia untuk kesepakatan kelas terkait dengan hal-hal positif yang akan dilakukan. Ini adalah terkait dengan hal-hal negatif yang tidak boleh dilakukan ya oleh kalian. Contohnya saja di sini ditulis oleh Rifan, saya tidak akan memakai sepatu abu-abu lagi. Nah, ini adalah bentuk pelanggaran ya. Siapa Rifan? Nah, ini Rifan ya. Nah, berarti ini adalah bentuk pelanggaran yang tidak boleh kalian lakukan ya. Sudah dibuat oleh Rifan dan Rifan akan mengubah hal tersebut bahwa dia berjanji tidak akan memakai yang namanya sepatu abu-abu lagi. Lalu di sini ada lagi tulisan, saya tidak akan melakukan atau menaikkan kaki ke kursi pada saat jam mata pelajaran berlangsung. Ini oleh siapa ini? Anonim ya. Nah, oleh Ananta ya tadi ya, rupanya Ananta. Nah, ini juga nggak boleh dilakukan karena itu tidak baik. Demikian tadi sudah Bapak bacakan dan Aulia untuk kesepakatan kelas yang dibuat oleh 12 MIPA 5. Semoga kesepakatan kelas ini bisa menjadi janji dari 12 MIPA 5 agar bisa menjadi lebih baik lagi dan meyakini bahwa kesepakatan kelas ini adalah sesuatu hal yang positif dan akan membawa perubahan yang lebih baik untuk diri kalian, kelas kalian menuju sesuatu hal yang lebih ke arah positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Adi Iswara. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan keempat dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, asal instansi dari SMA Negeri 1 Tarakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan Zoom meeting yang saya adakan pada siang hari ini. Nah, adapun tujuan dari Zoom meeting yang saya lakukan ini adalah terkait dengan diseminasi dari implementasi penerapan budaya positif dari modul 1.4.10 dalam diklat guru penggerak yang saya ikuti. Nah, tanpa membuang waktu lagi Bapak Ibu, saya akan mulai untuk mempresentasikan mengenai apa yang sudah saya lakukan selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 ini tadi, mulai dari modul 1.1 sampai 1.4. Dalam modul 1.4 ini saya mendapatkan tugas untuk mengimplementasikan mengenai kesepakatan kelas yang mau saya buat seperti itu. Jadi ada nilai-nilai guru penggerak yang harus saya terapkan dalam kelas, yang mana ini akan menjadi kebudayaan positif, budaya positif bagi saya selaku guru yang mengikuti calon guru penggerak, dan mungkin saja ini akan menjadi dampak baik untuk teman-teman guru di SMA Negeri 1 Tarakan khususnya, agar dapat mengikuti juga program yang sama yang saya sudah canangkan nanti bersama Ibu Ranti dan Ibu Nurlina. Insya Allah akan melibatkan Bapak Ibu guru dari SMA Negeri 1 Tarakan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berikut adalah presentasi yang akan saya lakukan.
Jadi judul dari presentasi ini adalah sosialisasi penerapan budaya positif pada siswa di SMA Negeri 1 Tarakan. Saya Adik Kuswara tentunya. Nah, ini ada agak ngelek ya Bu, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana cara menumbuhkan budaya positif pada siswa. Tentunya cara menumbuhkan budaya positif pada siswa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Tarakan sangat bervariasi ya Bapak Ibu, dan sangat banyak cara yang saya rasa semuanya itu cukup efektif. Nah, tetapi dalam pendidikan guru penggerak yang saya ikuti ini tadi, saya menerapkan dan menumbuhkan, mencoba untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah ini tadi melalui kesepakatan kelas. Nah, dari bahan presentasi yang akan saya sampaikan di sini akan terbagi menjadi 5 pokok. Yang pertama adalah motivasi perilaku manusia, lalu yang kedua adalah berkaitan dengan keyakinan kelas, lalu yang ketiga adalah 5 kebutuhan dasar manusia dalam kegiatan belajar mengajar, lalu 5 posisi kontrol yang biasa akan dilakukan oleh guru dalam proses KBM, lalu di sini juga saya akan mencoba untuk menjelaskan apa itu segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pendidikan guru penggerak ini saya ingin menyampaikan ada 3 motivasi perilaku manusia yang biasa kita lihat dalam kehidupan keseharian. Nah, 3 motivasi perilaku manusia ini tadi biasanya kalau dalam kehidupan keseharian ini tadi, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia akan berlaku baik, yaitu salah satunya tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang akan dia dapatkan. Lalu yang kedua adalah biasanya dia akan berbuat baik itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, lalu yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari 3 motivasi perilaku manusia ini tentu sangat kita bisa temui dalam pribadi siswa kita di sekolah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk poin nomor 1, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Banyak anak-anak yang perilakunya ini tadi kalau misalnya di depan kita itu cukup baik. Kadang-kadang ya kita bisa menemukan anak-anak di depan kita ini baik, tapi di belakang kita ternyata ada yang bicarain kita juga sebagai guru, seperti itu. Membicarakan kita juga sebagai guru. Lalu yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Lalu yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu sendiri, di sini saya ingin juga belajar dari Bapak Ibu tentunya. Saya juga ingin banyak belajar juga dari Bapak Ibu tentunya terkait dengan 3 motivasi perilaku manusia yang biasa kita temui dalam pribadi anak-anak untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, Bapak Ibu tentunya mempunyai pengalaman ya Bapak Ibu untuk poin nomor 1, poin nomor 2 ataupun poin nomor 3. Terutama mungkin Bu Olin ya, karena selaku dari pembina OSIS dan biasanya juga menemukan anak-anak yang demikian seperti yang tadi saya sampaikan, atau bahkan mungkin semuanya baik nih kayak gitu. Nah, gimana caranya mungkin kita dalam sesi kali ini mungkin bisa mengadakan diskusi terkait dengan 3 motivasi perilaku manusia yang berkaitan dengan poin nomor 1, poin nomor 2, dan nomor 3. Lalu yang berikutnya, ini yang adalah yang saya lakukan untuk menumbuhkan budaya positif di dalam lingkungan sekolah, yaitu salah satunya adalah dengan keyakinan kelas. Nah, setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas, di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Lingkungan positif ini tadi saya harap itu adalah berada dan terjadi dalam lingkungan kelas kita sendiri, seperti itu. Bahkan di lingkungan sekolah, lalu perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang pada akhirnya insya Allah membentuk sebuah budaya positif di lingkungan sekolah tersebut. Nah, tujuan dari keyakinan kelas ini tadi juga selain terbentuknya budaya positif, juga dapat menjadi hal kebiasaan yang baik untuk anak-anak kita.
Untuk terbentuknya budaya positif, pertama-tama perlu diciptakan dan disepakati keyakinan-keyakinan. Nah, keyakinan-keyakinan ini tadi perlu ditumbuhkan eh, di dalam kelas yang kita ajar, seperti itu Bapak Ibu. Seperti yang kita lihat, itu anak-anak di dalam kelas masih banyak yang masih sulit untuk diatur, masih ada yang kadang suka lambat untuk mengerjakan tugas. Nah, bagaimana caranya mereka ini meyakini bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu hal yang salah apabila itu adalah sesuatu hal yang negatif seperti itu. Nah, untuk merubahnya ini tadi mungkin kita bisa mengarahkan mereka untuk menuliskan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini tadi mungkin ditulis oleh satu orang individu, tetapi berdampak untuk semua seperti itu. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan lebih konkret. Keyakinan kelas dapat berupa pernyataan-pernyataan universal, lalu yang kedua adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat yang positif, lalu keyakinan kelas juga hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Dan biasanya kalau dari pengalaman saya di dalam kelas, untuk kesepakatan kelas yang saya buat, di sini dituliskan dalam satu kalimat yang cukup singkat, tetapi ini menyentuh dari apa yang biasa mereka lakukan di dalam kelas. Misalnya, mereka tidak akan membiarkan adanya sampah berada di lingkungan kelas mereka. Maka ini adalah salah satu bentuk dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang mereka akan buat dan akan mereka patuhi bersama di dalam kelas. Keyakinan kelas juga sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan sampai mereka menuliskan sesuatu hal yang itu di luar dari yang dapat mereka terapkan di dalam lingkungan kelasnya atau di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya juga ikut berkontribusi. Jadi satu orang yang menuliskan kesepakatan kelas, tapi yang lain juga ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas yang dibuat oleh satu orang tersebut. Jadi satu keyakinan kelas ini tadi, seperti yang saya sampaikan, harus diyakini dan harus dibijaki, harus dilakukan oleh satu kelas yang ada di dalam satu ruangan tersebut. Dalam pembuatan keyakinan kelas, lewat kegiatan curah pendapat, mungkin misalnya mereka bisa menuliskan ini tadi mungkin melalui curah pendapat, lalu mereka juga harus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misalnya ada yang namanya tidak dilakukan, ada sesuatu hal yang tidak dilakukan, mungkin ini bisa ditinjau. Kenapa tidak dilakukan dan kenapa dibiarkan? Misalnya yang tadi saya sampaikan, mereka berjanji untuk tidak membiarkan adanya sampah di lingkungan kelas, tetapi suatu ketika terjadi ada sampah di lingkungan kelas mereka, lalu mereka biarkan begitu saja, dan ini harus ditinjau. Ditinjaunya oleh siapa? Ditinjaunya oleh tim kelas, juga dibantu oleh guru untuk meyakinkan bahwa keyakinan kelas ini tadi adalah sesuatu hal yang dapat membuat mereka menuju ke arah yang lebih positif. Lalu ini adalah beberapa bentuk dari kesepakatan kelas, lalu ada kalimat-kalimat yang cocok untuk mereka bisa tuliskan ya Bapak Ibu. Di sini bagaimana kami seharusnya bersikap di dalam kelas. Kami harus menjaga ketertiban dan kebersihan kelas setiap saat. Nah, ini adalah bunyi-bunyi dari kesepakatan kelas. Kami harus belajar dengan antusias dan penuh percaya diri. Jadi ketika mereka tidak percaya diri, kita mungkin bisa sebagai guru itu suatu waktu dapat membacakan kesepakatan kelas yang mereka buat, yang mereka tempelkan di dinding kelas masing-masing. Kami senantiasa menghargai dan menghormati guru dan mengasihi sesama. Jadi ketika ada di antara mereka yang tidak menghormati guru, berkata tidak sopan, ataupun membantah, dalam hal ini adalah mengarah ke arah hal yang negatif atau tidak melakukan mengasihi sesama seperti itu, ini mungkin bisa kita bacakan dan kita tanyakan kepada mereka seperti itu. Apakah yang mereka lakukan ini tadi itu benar atau tidak? Kami bersaudara dan saling membantu jika ada teman yang memerlukan bantuan. Jadi kita juga senantiasa untuk membuat mereka ini paham bahwa toleran
dan saling membantu di lingkungan sekolah itu adalah sesuatu hal yang penting untuk mereka terapkan di dalam lingkungan sekolah. Jadi sesuai dengan moto kita di SMA Negeri 1 Tarakan ini tadi adalah bersih, disiplin, santun, peduli. Jadi kesepakatan kelas ini tadi kalau bisa memang kita arahkan juga sesuai dengan moto yang ada di SMA Negeri 1 Tarakan, atau bahkan mungkin bisa diperluas lagi ya Bapak Ibu. Nah ini saya rasa seperti itu, saya rasa dari kesepakatan kelas ini memang benar-benar akan membuat berdampak positif bagi anak-anak. Karena saya sudah mencoba untuk menerapkan ini di dalam kelas dan ternyata ada sedikit perubahan yang mereka tidak drastis langsung semuanya, tetapi paling tidak mereka lebih paham. Ternyata kesepakatan kelas yang saya buat ini tadi harus menjadi komitmen yang harus saya lakukan di dalam kelas ataupun saat saya berada di lingkungan kelas ataupun berada di luar lingkungan kelas atau berada di luar lingkungan sekolah seperti itu. Misalnya tidak merokok, apa dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah pelanggaran-pelanggaran mereka biasa lakukan, tetapi dengan kesepakatan kelas paling tidak mereka bisa mengingat bahwa aku sudah pernah berjanji kepada guruku, bahkan kepada sekolahku, bahkan kepada rekan sekelasku bahwa aku akan menuju ke arah yang lebih positif. Nah, ini adalah manfaat dari kesepakatan kelas tersebut. Lalu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini saya mau coba menjelaskan. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, pastinya seperti itu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari sebuah kebutuhan dasar kita, yaitu untuk kebutuhan untuk bertahan hidup, survival, lalu cinta dan kasih sayang untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang, lalu untuk kebebasan, kesenangan, bahkan untuk mendapatkan sebuah power atau kekuatan, atau bahkan kekuasaan terhadap sesuatu hal. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia juga yang harus kita pahamkan kepada anak-anak. Jadi bukan hanya kita sendiri sebagai guru yang paham, tapi kita juga harus bisa membuat anak-anak ini paham bahwa ada 5 kebutuhan dasar pokok manusia yang mereka harus paham, yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Nah, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup ini tadi bisa kita dapatkan secara positif apabila kita juga melakukan hal-hal yang positif. Sebuah kebiasaan yang positif akan berdampak baik untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Lalu bagaimana caranya kita bisa mendapatkan cinta dan kasih sayang dari lingkungan sekitar? Tentunya juga kita harus membuat diri kita menjadi positif, menjadi seorang yang dapat paling tidak menjadi contoh yang baik. Lalu kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan atau power. Nah, ini adalah sesuatu hal yang juga penting untuk mereka pahami, karena kebebasan itu bukan sesuatu hal yang memang benar-benar bebas untuk melakukan apa saja, tetapi bebas dalam arti kata di sini adalah tetap mengarah kepada sesuatu hal yang positif. Kesenangan itu adalah sesuatu kebahagiaan yang mereka bisa dapatkan ketika mereka itu dapat berbuat sesuatu dan dapat membagikan hal yang bermanfaat untuk orang lain atau sekitar. Paling tidak untuk lingkungannya, misalnya tidak membiarkan sampah berada di lingkungan sekitar, ataupun tidak ribut pada saat mereka belajar, karena tentunya akan mengganggu rekan teman yang lain yang sedang belajar di dalam kelas atau dan lain sebagainya. Mungkin itu yang Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Lalu yang berikutnya adalah di sini juga kita harus menempatkan diri kita itu sebagai kita juga harus paham dalam 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum, lalu pembuat orang merasa bersalah. Juga kita harus bisa menempatkan diri kita sebagai teman, lalu kita juga harus bisa menempatkan diri kita sebagai pemantau atau monitoring seperti itu, dan kita juga harus bisa menempatkan diri kita sebagai manajer. Nah, untuk 5 posisi kontrol ini tadi tidak salah kita melakukan sebuah hukuman, tetapi hukumannya ini tadi adalah sesuatu hal yang berdampak positif. Berdampak positif bukan berarti hukumannya ini tadi berupa hukuman dalam bentuk fisik ya Bapak Ibu seperti itu, tapi hukumannya ini tadi kita tidak boleh lagi memberikan hukuman seperti itu, tetapi mereka harus paham apabila saya melakukan sebuah kesalahan,
mereka akan mendapat sanksi apa dari kesalahan yang mereka buat. Dan kesalahan yang mereka buat ini tadi harus tertuang dalam kesepakatan yang mereka buat. Jadi yang biasa dilakukan oleh BK mungkinan itu adalah sesuatu hal yang baik dan merupakan bagian dari 5 posisi kontrol ini tadi. Jadi mereka membuat sebuah pernyataan ketika mereka melanggar, maka hukuman apa yang mereka akan dapatkan. Nah, di sini kita membuat mereka itu menjadi merasa bersalah ini tadi dalam arti kata kita menyadarkan mereka secara tidak langsung dengan kesepakatan yang mereka telah buat. Lalu kita juga sebagai guru juga harus bisa bukan hanya sebagai orang yang cuma memberikan ilmu saja, menyalurkan ilmu saja, tetapi kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagai teman mereka, sebagai teman curhat mereka. Jadi sebaik-baiknya guru itu juga harus bisa menjadi teman bagi siswanya, tetapi tetap ada dalam batasan yang sesuai seperti itu Bapak Ibu. Lalu juga kita juga harus bisa menjadi pemantau dan manajer. Manajer ini tadi adalah mengarahkan mereka untuk ke arah yang lebih baik atau ke hal yang lebih positif. Lalu restitusi yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, maksud dari restitusi ini tadi adalah kita membuat anak ini tadi sadar akan kesalahan yang mereka sudah buat dengan mengkondisikan mereka ini tadi untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan mereka agar mereka itu nanti dapat kembali diterima oleh kelompok mereka. Misalnya anak yang suka berkelahi, kadang-kadang itu nantinya dijauhi karena karakternya mereka yang mindsetnya teman-teman itu mungkin dia sudah anak yang tergolong keras seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya kita sebagai seorang guru ini tadi dapat menciptakan kondisi bagi murid ini tadi untuk bisa memperbaiki kesalahan mereka. Mereka paling tidak bisa bertutur kata yang lembut terhadap temannya, dengan gaya cara pakaian mereka ataupun kebiasaan-kebiasaan mereka itu sedikit demi sedikit kita arahkan. Nah, ini posisinya kita adalah sebagai manajer dan juga kita bisa menyampaikan hal tersebut apabila kita itu memposisikan diri kita sebagai teman mereka. Bukan hanya memposisikan diri kita itu bahwa saya adalah guru mereka, tetapi kita juga harus bisa memposisikan diri kita sebagai teman mereka. Sehingga apabila kita memposisikan diri kita sebagai teman mereka, insya Allah mereka akan lebih gampang untuk kita rangkul agar mereka itu dapat memperbaiki kesalahan mereka dan pada akhirnya mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dan lebih baik daripada sebelumnya. Restitusi juga adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi kita juga harus memposisikan diri kita sebagai, kalau tadi kita harus memposisikan mereka itu sebagai orang yang bersalah, tapi orang yang bersalah ini tadi bukan orang yang rendah diri atas kesalahan mereka seperti itu, tetapi orang membuat murid ini tadi paham akan tujuan yang akan mereka inginkan ke depan itu seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain di lingkungan mereka ataupun di sekitar mereka. Mungkin itu adalah tujuan dari restitusi itu tadi. Lalu restitusi ini sebagai seorang guru ketika ini ada satu kasus ya Bapak Ibu, sebagai seorang guru ketika murid Anda melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Anda menunjukkan kesalahannya dan memintanya melihat kesalahan baik-baik, ya tentu ini adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan. Anda mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Nah ini harus kita sampaikan, harusnya kamu bertindak seperti apa kira-kira. Kalau itu menurutmu adalah sesuatu hal yang salah, ke depan kamu harusnya seperti apa. Lalu kita juga harus mengingatkan murid akan kesalahan yang sama di waktu sebelumnya. Nah ini biasa sudah kita lakukan Bapak Ibu di SMA Negeri 1 Tarakan dan kita bertanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan itu tadi. Dan kita juga harus juga bukan tidak boleh mengkritik dia, tapi juga kita harus mengkritik. Mengkritik ini tadi dengan positif, misalnya kalau kamu melakukan hal tersebut, sesuatu hal yang salah tersebut, misalnya berkelahi, misalnya
itu kira-kira akan merugikan siapa saja. Nah, mungkin kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat mereka itu paham akan kesalahannya mereka, dan kita membuat mereka itu mendiamkan mereka dengan cara menenangkan mereka. Mereka paham seperti itu. Paham, tapi kita juga ya kadang kala yang kita lakukan sampai saat ini ya mungkin kadang kita marah sama anak-anak, dan saya juga melakukan hal tersebut. Tetapi semakin kesini mungkin kita bisa sedikit untuk meredam dan merubah hal tersebut menjadi seperti yang disampaikan dalam pendidikan restitusi ini tadi, ilmu restitusi ini tadi. Kalau kita melakukan tindakan-tindakan di atas, mungkin kita akan membuat murid kita menjadi anak yang gagal. Tapi anak yang gagal dalam arti kata memahami terlebih dahulu mengenai apa yang mereka akan perbuat, bahwa itu adalah sesuatu hal yang negatif dan dapat merugikan mereka di masa yang akan datang. Lalu melalui restitusi, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi sebisa mungkin juga kita tetap menjaga hal ini, Bapak Ibu ya. Lalu restitusi menguntungkan korban, tetapi juga menguntungkan orang yang telah berbuat salah. Maksudnya seperti apa Bapak Ibu menguntungkan orang yang berbuat salah? Paling tidak mereka bisa memahami mengenai apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu hal yang salah, dan mereka bisa paham mengenai apa yang harus mereka evaluasi dari sikap dan perilaku perbuatannya untuk di masa yang akan datang dan untuk lingkungan sekitarnya. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih. Namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang baik di waktu yang akan datang. Jadi kita juga harus membuat mereka bebas memiliki kebebasan untuk memilih seperti itu. Tetapi kita juga harus menjadi manajer untuk mereka agar mereka tetap berada dalam kodrat yang benar dan sesuai, agar mereka tidak melakukan kesalahan secara berulang dan mereka bisa dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan berharga untuk mereka. Nah, ini harus kita jauhi karena dengan kesalahan-kesalahan sebenarnya kita dapat belajar untuk menjadi pribadi yang dewasa. Tetapi kesalahan-kesalahan ini tentu harus kita kontrol. Jadi kita harus menjadi pemantau yang sangat luar biasa hebat, dan ini adalah sebuah tantangan bagi kita guru di SMA Negeri 1 Tarakan, khususnya untuk menghadapi atau memecahkan permasalahan-permasalahan yang saat ini terjadi di SMA Negeri 1 Tarakan terkait dengan kebiasaan perilaku negatif yang muncul, yang harus kita rubah perilaku negatif ini tadi menjadi budaya positif, dan ini adalah tantangan kita. Berikut adalah gambaran dari segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah restitusi fokus pada solusi. Jadi restitusi ini tadi bukan hanya tujuannya untuk mengkritik, tapi dalam restitusi ini tadi fokusnya adalah pada solusi. Solusi apa? Solusi untuk dapat guru ini tadi dapat menstabilkan identitas muridnya dengan mengatakan, kita tidak akan fokus pada kesalahan kalian, tetapi Bapak Ibu akan lebih tertarik ketika kalian dapat menyadari dan memahami bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah sesuatu hal yang salah. Siapa yang benar dan siapa yang salah ini harus kamu pahami. Sehingga ke depan itu tidak akan terjadi yang namanya kesalahan berulang terkait dengan apa yang sudah mereka buat dari perilaku negatif yang mereka lakukan. Jadi kita harus membuat karakter mereka ini tadi menjadi lebih kuat dan agar mereka dapat kembali kepada kelompoknya dengan pribadi yang jauh lebih positif dan produktif tentunya bagi lingkungan sekitar. Lalu restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini yang tadi saya sampaikan berulang kali. Kalau ada anak remaja yang nakal, orang tua menyuruh pergi dari rumah. Padahal kalau mereka jauh dari orang tuanya jadi tidak bisa mengajari mereka. Nah, ini adalah sesuatu hal yang salah ya Bapak Ibu. Jadi kalau pada saat
anak remaja kita ada yang nakal, harusnya kita bimbing seperti itu dan kita tidak suruh pergi dari rumah. Dan mereka tentunya tidak bisa belajar dari nilai-nilai kebajikan yang harusnya ditanamkan oleh orang tua. Kalau mereka tidak belajar, bagaimana nasib generasi kita di masa yang akan datang? Kalau kita menjauhkan remaja kita, maka mereka akan putus hubungan dengan kita. Dan ini harus kita pahami. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak untuk menjadi lebih baik, itu juga adalah sesuatu hal yang salah. Jadi kita bukan hanya mengkoreksi mengenai kesalahannya, tetapi bagaimana juga kita sebagai guru, sebagai orang tua juga memiliki peran untuk dapat memotivasi anak ini tadi untuk terus menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya. Jadi kita harus bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Bagaimana mereka harusnya bersikap dan bagaimana harusnya mereka berbuat terhadap lingkungan sekitar mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha untuk mengembalikan mereka kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat tadi. Bagaimana cara tumbuhnya karakter yang lebih kuat ini tadi? Kalau dari saya tadi adalah dengan, kalau di dalam kelas mungkin mereka dapat menumbuhkan budaya positif ini tadi dari kesepakatan kelas dan meyakini kesepakatan kelas yang dibuat oleh orang lain bahkan dapat berdampak untuk dirinya, bahkan yang bisa jadi mereka tuliskan sendiri seperti itu. Nah, ini adalah bentuk ya Bapak Ibu, bentuk dari penerapan budaya positif yang sudah saya lakukan, yang saya minta untuk mereka mendokumentasikan penerapan dari budaya positif dari kesepakatan di dalam kelas. Sebenarnya panjang, cuma ini saya singkat beberapa puluh detik saja. Di mana dari video ini dapat kita lihat ada siswa yang menggambarkan dirinya, dia sering terlambat untuk datang ke sekolah, namun di keesokan harinya dia datang lebih tepat waktu dan dia tidak datang lambat ke dalam kelas untuk mengikuti mata pelajaran. Lalu ada juga siswa yang menggambarkan dirinya, dia juga tidak akan membiarkan adanya sampah berada di lingkungan sekitar yang mungkin sampah ini tadi adalah hasil dari rekan sekelasnya yang dibuang secara sengaja atau secara tidak sengaja, dan dia membuat hal ini menjadi nampak lebih berbeda daripada sebelumnya. Lalu ada yang siswa juga nampak lebih komunikatif dalam berdiskusi dan lain sebagainya. Demikian Bapak Ibu, mungkin sesi selanjutnya kita bisa berbincang-bincang dan istilahnya saling berbagi antara satu dengan yang lain. Saya juga ingin belajar dari Bapak Ibu. Dan di sini juga saya adalah sebagai seorang pembelajar. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Untuk berikutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, dari Ibu Olin mungkin ada ingin bertanya, atau dari Bu Erna, Bu Suci, Bu Sri, atau Bu Sabaria, Bu Justina, mungkin ada satu pertanyaan atau dua pertanyaan, monggo silahkan. Bapak Ibu, ya Bu Olin, mungkin mau bertanya. Itu ada mic-nya mungkin di unmute dulu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pertama mungkin budaya positif ini sebenarnya baik ya, dan kalau mau diterapkan dalam lingkungan sekolah, berarti kita sebagai pendidik harus punya cara berpikir yang positif dulu, baru kita terapkan ke siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya mau tanyakan adalah, nah secara umum dalam hal membangun kesepakatan dengan orang lain ya, termasuk dengan siswa, menurut saya itu mungkin hal yang mudah ya, karena apalagi anak-anak di usia remaja, mereka dengan mudah menyepakati apa yang diputuskan bersama, tetapi untuk pelaksanaannya terkadang agak sulit. Bahkan mungkin dalam pelaksanaannya ada beberapa siswa yang akan melanggar kesepakatan yang dibuat bersama secara berulang kali.
Nah, mungkin kita bisa saling berbagi. Saya juga butuh informasi dari Pak Ade atau teman-teman guru yang lain. Kira-kira kalau kita menemukan kasus seperti demikian di lapangan, sebaiknya apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pendidik? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Olin atas pertanyaan yang sangat luar biasa tadi. Mungkin saya akan share screen ulang terkait dengan PowerPoint saya, bahwa di sini saya tadi menampilkan ada 5 posisi kontrol yang dapat guru terapkan pada saat melakukan pembinaan di dalam kelas terkait dengan kesepakatan kelas yang mereka buat seperti itu. Jadi kita juga harus bisa memposisikan kita juga tidak salah menjadi seorang penghukum, tetapi penghukum yang seperti apa terlebih dahulu. Lalu sebisa mungkin kita juga menempatkan diri kita ini tadi sebagai guru yang dapat membuat siswa itu merasa bersalah, tapi tidak harus menjadikan siswa ini tadi menjadi rendah diri atas kesalahan yang mereka buat, tetapi mengarahkan mereka kepada sesuatu hal yang lebih positif. Lalu yang poin keempat ini Bu, jadi kalau dari saya sendiri adalah poin keempat, kita sebagai monitor, sebagai pemantau. Tentu dalam kesepakatan kelas yang mereka buat, benar bahwa kesepakatan kelas yang mereka buat ini tentu tidak 100% akan berjalan sebagaimana mestinya. Pasti akan ada sesuatu hal yang mereka langgar, misalnya saja tetap akan ada sampah di dalam lingkungan kelas atau di dalam kelas yang mereka itu secara sembunyi-sembunyi atau bahkan secara sengaja atau tidak sengaja itu mereka sendiri yang membuat atau yang berbuat. Bahkan bisa jadi adalah orang yang menuliskan kesepakatan kelas tersebut. Dia berjanji bahwa tidak akan membiarkan sampah berada di lingkungan kelasnya. Tetapi bisa jadi di 3 minggu berikutnya atau 2 minggu berikutnya dia menyimpan sampah di dalam laci mejanya, dan ini adalah sesuatu hal yang salah. Nah, ini kita dapat memposisikan diri kita itu sebagai pemantau ya Ibu ya, seperti itu. Jadi tidak langsung kita istilahnya percaya langsung, tapi kita juga tetap harus menanamkan kepercayaan kepada anak-anak. Ketika kita percaya dengan anak-anak, biasanya anak-anak itu merasa jauh lebih terhargai. Pada saat mereka merasa dihargai, tentu mereka akan lebih mawas diri, tidak akan membuat gurunya menjadi lebih merasa kecewa dengan perbuatan atau keyakinan kelas yang mereka buat atau janji kelas yang mereka buat. Dan posisi kontrol ini dan manajer ini sangat penting untuk kita lakukan pada saat kita menerapkan kesepakatan kelas di dalam lingkungan sekolah. Mungkin kalau dari saya demikian, mungkin ada tanggapan dari Bu Olin lagi, atau dari Bu Justina, atau dari Bu Sabaria, Bu Erna, atau Bu Suci, atau Bu Sri, saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Ade Kuswara atas penjelasannya. Ya, mungkin ini kali ya, itu sudah sangat membantu sih menurut saya. Pengalaman-pengalaman dan solusi mungkin bisa kita temukan ketika betul-betul kita sudah menerapkan itu di dalam kelas. Dan saya sepakat untuk membangun budaya positif dengan hal-hal yang sudah dijelaskan oleh Pak Ade tadi. Sebelumnya, ini Pak Ade tadi sepertinya ada pertanyaan dari Bu Erna di room chat. Mungkin bisa dilihat, terima kasih. Ini pertanyaannya saya bacakan, dengan adanya motivasi dari guru, apakah berpengaruh terhadap peningkatan proses belajar siswa, Pak? Mohon diberikan contoh praktik baik tersebut dalam lingkungan di SMA Negeri 1 Tarakan. Ya, jadi saya rasa motivasi dari guru, dari seorang guru terhadap siswanya tentu akan menjadi sesuatu hal yang ini adalah bentuk dari penerapan budaya positif kita di lingkungan guru. Jadi ketika kita melakukan motivasi, memberikan motivasi terhadap siswa, tentu ini akan berdampak baik itu secara langsung, mungkin tidak secara akademik ya, tetapi mungkin pelan-pelan dari
sikapnya terlebih dahulu, nanti dari sikap nanti mungkin akan meningkat ke akademiknya seperti itu. Jadi dari non akademik nanti naik sedikit-sedikit menjadi ke akademiknya seperti itu. Jadi saya percaya bahwa motivasi dari seorang guru itu tentu akan berpengaruh terhadap peningkatan hasil kualitas belajar seorang murid atau seorang siswa. Contohnya seperti ini. Tentu kita dari SMA Negeri 1 Tarakan sudah paham bahwa kita di SMA Negeri 1 Tarakan ini tidak seperti halnya berapa tahun yang lalu, yang semua siswa-siswi yang masuk di SMA Negeri 1 Tarakan adalah siswa-siswi unggulan seperti itu. Tetapi saat ini kan sudah bercampur atau beragam macam karakter siswa. Ada satu sekolah yang cukup siswa lulusannya itu banyak yang nakal seperti itu dan masuk di SMA Negeri 1 Tarakan. Ternyata motivasi dari kita seorang guru itu membuat mereka itu berubah. Bahkan di SMA Negeri 1 Tarakan sendiri, praktik baik yang saya lakukan itu saya terapkan di ekstrakurikuler KIR. Jadi dia seorang siswa yang sebenarnya kalau dari akademiknya kurang seperti itu. Tetapi ternyata kata-kata motivasi dari kita seorang guru itu dapat membuat mereka itu semakin semangat. Jadi merasa menggebu-gebu, jiwanya tuh jadi menggebu-gebu, dan akhirnya mereka ini tadi kita arahkan A sedikit saja, mereka bahkan mencari tahu jauh lebih banyak daripada yang kita sampaikan seperti itu. Dan akhirnya siswa tersebut ternyata menjadi juara, tidak disangka menjadi juara 1, bahkan juara di internasional. Yang awal mulanya mungkin kalau kita lihat itu adalah siswa yang cenderung kategorinya middle seperti itu, kemampuan akademiknya middle. Ternyata tengah-tengah saja, tidak juga terlalu pintar, tidak juga kecerdasannya tengah kayak gitu. Tapi ternyata motivasi dari kita seorang guru itu membawa dampak baik terhadap dirinya. Dan itu sudah saya terapkan di ekstrakurikuler KIR-nya saya, dan tentu Bapak Ibu dari SMA Negeri 1 Tarakan juga mengenal siswa tersebut dan paham mengenai karakter siswa tersebut. Dan dari yang awalnya itu mungkin biasa-biasa saja, ternyata dengan arahan pendekatan kita sebagai guru, jadi kalau saya memposisikan diri saya itu menjadi guru mereka, tetapi juga sebagai teman mereka dan juga sebagai motivator mereka. Jadi motivator yang saya harap kalimat-kalimat saya ini tadi bisa menjadi penyemangat mereka untuk berprestasi, guna untuk mereka mendapatkan prestasi gemilang ataupun kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Karena banyak di antara anak-anak kita juga yang berasal dari keluarga yang tidak mampu tentunya. Dan ini adalah anak-anak yang berprestasi, yang awalnya itu kemampuan akademiknya sedang, tapi akhirnya pada saat lulus dari SMA Negeri 1 Tarakan meningkat pesat seperti itu. Dan membawa dampak yang luar biasa bagi nama baik SMA Negeri 1 Tarakan. Dan ada bahkan yang saya catat itu lulus dari universitas, itu nilai IPK-nya juga 3,7, bahkan seperti itu, 3,78. Dan ini adalah sesuatu hal yang baik dan positif buat anak-anak kita. Apabila kita melakukan pendekatan persuasif dan tentunya motivasi dari kita guru terhadap siswa. Saya percaya bahwa motivasi dari kita sebagai seorang guru itu akan berpengaruh nyata terhadap peningkatan proses belajar siswa dan hasil belajar siswa, baik itu akademik maupun non-akademiknya. Demikian Bu Erna, dan ini adalah sesuatu hal yang sering kita lakukan ya Bapak Ibu, seperti itu. Mungkin ada tanggapan dari Bu Erna terkait dengan apa yang tadi saya jelaskan. Mungkin ada dari Bu Erna mau sharing juga seperti itu, terkait dengan motivasi belajar kita sebagai seorang guru. Ya, sudah cukup, sudah sangat jelas terkait dengan penjelasan dari Pak Ade. Ya, terima kasih Bu Erna dan Bu Olin. Mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin ada tanggapan. Jika tidak ada, mungkin
kita bisa akhiri untuk Zoom meeting kita pada sore hari ini. Dan saya sangat bersyukur dengan adanya sharing bersama ini, ternyata saya juga jadi teringat bahwa kita sebagai seorang guru juga mempunyai tugas yang sangat luar biasa, yaitu terus memotivasi anak-anak siswa kita agar terus mengarahkan anak-anak ini tadi menjadi lebih baik dan mengarahkan perilaku mereka percaya bahwa hal-hal yang positif itu akan membawa dampak baik bagi mereka di masa yang akan datang. Mungkin demikian, Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.